Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga kita diberikan kepahaman, diberikan ilmu yang manfaat, yang barokah. Al-Fatihah. Jadi materi kuliah hari ini adalah ilmu tata cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraat. Oke, jadi langsung saja. Bangsa Arab merupakan komunitas dari berbagai suku yang tersebar di sepanjang Jazirah Arab, sehingga memiliki dialek atau lahjah yang beda-beda dengan suku lainnya. Jadi maksudnya, dulu sebelum Al-Quran itu diturunkan, bangsa Arab sendiri terdiri dari berbagai macam suku yang masing-masing punya bahasa, punya logat atau dialek atau lahjah atau cara ciri khas cara ngomong itu yang beda-beda antara satu suku dengan suku lainnya. Ya sama kayak di Indonesia sendiri banyak satu makna bahasanya bisa macam-macam kayak gitu. Kayak misalkan kamu. Kamu dalam berbagai macam bahasa Jawa itu banyak sekali. Kamu tuh kalau misalkan di beberapa daerah seperti Kediri, Blitar, Tulungagung itu manggilnya kowe ya. Kamu itu kowe. Sedangkan untuk beberapa daerah seperti di Jombang, di Mojokerto, di Surabaya, itu makainya yang kasar biasanya kon gitu. Jadi kon itu kamu atau awakmu kayak gitu. Jadi satu makna itu bisa ada banyak istilahnya atau banyak cara ngomongnya. Atau misalkan kata kamu tapi tergantung ngomongnya kepada siapa itu juga sudah beda. Misalkan di bahasa Indonesia kamu itu jika ngomong kepada yang lebih tua itu biasanya menggunakan bahasa yang sopan kayak Anda kayak gitu. Terus kalau misalkan di bahasa Jawa, untuk yang sopan ada sampean atau yang lebih sopan lagi ada panjenengan kayak gitu. Nah, sedangkan yang untuk yang level bawah-bawah ya banyak, ada kamu, ada kon, ada awakmu, atau bahkan di Jawa kuno juga ada. Kamu itu dimaknai siro. Jadi kalau dimaknai kitab kuning yang dipakai untuk memaknai kamu adalah siro. Jadi kayak gitu ya, banyak sekali macam-macam itu makna, banyak cara penyebutannya. Ya sama, di Arab juga sama, penyebutan itu banyak sekali. Nah, perbedaan dialek ini, perbedaan cara ngomong ini itu sesuai dengan letak geografi dan sosiokultural atau sesuai dengan masing-masing suku kayak. Masing-masing masyarakat punya cara ngomong masing-masing. Nah, kemudian Al-Qur'an itu diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan Nabi Muhammad sendiri memiliki suku atau punya marga suku Quraisy kayak gitu. Terlahir di keluarga suku Quraisy atau kebanyakan mereka itu pekerjaannya ya pedagang sama penjaga Ka'bah. Jadi Ka'bah itu sudah ada sejak zaman Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dibangun mereka berdua. Nah, terus oleh keturunan-keturunannya itu dijaga. Jadi Ka'bah itu sudah lama sekali ada. Itu ada penjaganya. Yaitu siapa? Anak turunnya Nabi Ismail. Nah, Nabi Ismail nanti jatuhnya kepada suku Quraisy. Sampai sekarang ya ada orang-orang khusus yang mereka memang dari keluarganya khusus penjaga Ka'bah. Ya sama ketika Al-Qur'an itu pertama kali diturunkan itu kepada Nabi Muhammad sendiri ya suku Quraisy. Karena suku Quraisy ini penjaga Ka'bah yang mana sering dibuat haji dan berdagang di sekitar situ sehingga sering berinteraksi dengan warga-warga yang haji dari daerah lain. Jadi sebelum haji yang sekarang yang sesuai syariat Islam, zaman dulu juga sudah ada haji. Jadi haji itu sudah ibadah. Sebelum Islam sudah ada haji. Karena yang pertama kali haji adalah Nabi Ibrahim. Nah, kemudian karena perbedaan zaman akhirnya melenceng sehingga
yang asalnya haji itu diniati karena Allah, yang diakui sebagai Tuhan adalah Allah, kemudian melenceng menjadi berhala. Makanya dulu sebelum Nabi Muhammad jadi nabi, Nabi Muhammad kan jadi nabi dan rasul ketika umur 40 tahun. Nah, sebelum itu banyak sekali di sekitar Ka'bah ada banyak berhala-berhala, bahkan di dalam Ka'bah sendiri ya banyak berhala-berhala. Yang terkenal kan Lata, Uzza, Mana, itu yang masyhur yaitu yang besar. Tapi banyak berhala-berhala kecil-kecil yang di sekitar Ka'bah. Ya banyak orang-orang haji ke situ, minta rezeki, minta biar usahanya laris, minta keturunan, minta pasangan, minta agar pertaniannya sukses, minta hujan. Jadi dari semua suku-suku di Arab itu semuanya datang ke mana? Ke Mekah dan kemudian haji di Ka'bah. Jadi Ka'bah itu lewaris sekali. Sampai masyhur sampai akhirnya ada apa? Raja bernama Raja Abraha yang iri gara-gara ada Ka'bah. Raja Abraha juga punya Ka'bah tapi nggak laris. Orang-orang sukanya ke Ka'bah apa? Yang di Mekah. Sampai-sampai Raja Abraha sampai ingin menghancurkan Ka'bah yang di Mekah, sampai-sampai membawa apa? Pasukan gajah yang terkenal di Al-Qur'an surat Al-Fil ya. Nah, itu kayak gitu. Jadi Ka'bah itu sejak sebelum Islam itu memang sudah sering didatangi oleh orang-orang di luar Mekah. Kayak tadi ya, orang-orang yang ingin berdoa, ingin meminta hajat, semuanya datang ke situ. Artinya, intinya adalah orang-orang suku Quraisy itu paham betul bahasa-bahasa dari suku-suku lain. Dan orang-orang dari suku lain paham bahasa suku Quraisy karena ya sering berinteraksi ketika haji. Nah, terus dengan adanya perbedaan lahjah atau dialek tadi itu membawa konsekuensi lahirnya bermacam-macam bacaan qiraat dalam melafadzkan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi ketika Al-Qur'an itu sudah turun kepada Nabi Muhammad dan oleh Nabi Muhammad dibacakan di depan umum kepada siapa? Kepada pengikutnya, kepada kaum muslimin. Ya kemudian kaum muslimin itu banyak sekali di situ dan tidak hanya dari suku Arab saja, tidak hanya dari suku Mekah, Madinah saja. Dari berbagai tempat-tempat lain pun datang apa, ingin belajar Al-Qur'an dari nah, dan karena masing-masing orang itu punya dialek, ya, punya logat, maka cara pembacaan Al-Qur'an pun saat itu juga akhirnya juga bermacam-macam. Ya sampean nggak usah jauh-jauh. Adzan saja adzan Masjidil Haram sama di Jawa juga beda. Bahkan ada adzan yang pakai nada nada Jawa kayak gitu. Jadi apa namanya sudah macam-macam lah karena masing-masing daerah membawa harga dirinya masing-masing menganggap bahwa bangga gitu, bangga akan dialeknya, bangga akan lahjahnya dan itu sampai dalam pembawaan ketika ngaji Quran atau ketika sholat membaca Al-Qur'annya itu dengan nada-nada yang apa, sesuai kebanggaan khas mereka sendiri masing-masing kayak gitu. Nah, akhirnya ya udah kayak gitu. Karena masing-masing bangga dengan bahasanya, bangga dengan logatnya, akhirnya macam-macam. Pembacaan Al-Qur'an jadi macam-macam. Nah, terus akhirnya dapat dipahami juga kemudian salah satu alasan Al-Qur'an itu diturunkan dengan apa? Dengan bahasa atau dengan dialek Quraisy itu karena dialek Quraisy mudah dipahami oleh seluruh orang Arab karena sering berinteraksi ketika haji maka paham. Ketika Al-Qur'an itu datang dengan logat-logat atau lahjah Nabi Muhammad yang aslinya juga suku Quraisy, maka Al-Qur'an sangat mudah dipahami oleh orang-orang di seluruh Arab paham. Jadi kayak seakan-akan Al-Qur'an itu datang dengan bahasa umum. Kalau di Indonesia ya bisa dianalogikan bahasa Indonesia. Maka seluruh apa daerah di Indonesia paham bahasa Indonesia. Tapi kalau pakai bahasa suku tertentu ya belum tentu paham. Kayak misalkan bahasa Madura. Bayangkan Al-Quran itu turun bahasa Madura. Orang Jawa nggak akan apa paham. Orang Sunda juga nggak akan paham. Orang Kalimantan juga nggak akan. Maka tidak dengan apa daerah tertentu, tapi dengan daerah yang dipahami semuanya, yaitu apa pakai bahasa umum. Bahasa umumnya di Mekah saat itu yaitu bahasa suku
Quraisy, logatnya suku Quraisy. Nah, itu semua dengan alasan agar mudah dalam membaca, mudah dalam memahami. Saya ganti dulu slide. Pada saat Rasulullah masih hidup, itu para sahabat itu juga banyak yang menggunakan dialek itu berbeda-beda dalam baca Quran. Yang mana terkadang ya para sahabat ya berdebat mana yang paling benar. Jadi kayak misalkan suatu kisah saat itu Umar itu melihat atau mendengar seseorang sholat dan ketika membaca Al-Quran dalam sholatnya itu menggunakan logat yang beda, lahja yang berbeda, dialek yang beda. Yang mana Umar ketika mendengarkan ayat ini kok tidak seperti yang diajarkan Rasulullah kepadanya pada saat itu surat Al-Furqan. Jadi Umar itu diajarkan secara langsung oleh Nabi Muhammad surat Al-Furqan. Dan yang dibaca oleh orang ini beda dengan apa yang diajarkan Nabi Muhammad. Wah, pada saat itu Umar sudah kudu menendang gitu. Kudu marah gitu. Oh, ini orang siapa kok mengubah teks dari Nabi Muhammad. Tapi Umar masih sabar karena dia posisinya sholat. Ya udah ditunggu sampai sholatnya selesai. Kemudian ditanya, kamu dapat surat Al-Furqan dari mana? Kayak gitu. Dijawab sama orang ini katanya dari Rasulullah. Dan kemudian Umar ya ngomong, saya itu surat Al-Furqan diajarkan langsung oleh Rasulullah, tapi kok beda kayak yang kayak kamu baca. Dan orang tadi menjawab, saya mendapat ini dari Rasulullah. Ya udah, akhirnya sama Umar dibawa. Akhirnya keduanya menemui Rasul dan ditanyai, ya Rasul, orang ini bacanya gini. Tapi setahu saya Anda mengajarkan saya bunyinya gini. Nah, terus yang benar siapa? Gitu. Dan ternyata sikap Rasulullah adalah tidak menyalahkan salah satunya. Jadi sikap Rasulullah bagaimana tidak menyalahkan salah satu, yang artinya adalah perbedaan mereka itu sama-sama benarnya. Jadi apa perbedaan cara membaca mereka sama-sama benar. Nah, kemudian dikatakan sama Rasulullah bahwa terdapat kelonggaran-kelonggaran yang diberikan Allah dalam membaca ayat-ayat Quran. Nah, kemudian Rasulullah berkata yang sehingga sampai saat ini menjadi hadis, unzila hadza al-Qur'an ala sab'ah ahrufin. Atau artinya Al-Quran itu diturunkan dalam 7 huruf atau cara. Ini mungkin sebagian orang itu berpendapat maksudnya apa? Qiraah sab'ah kayak gitu. Karena ada 7 imam apa? Qiraat terus menyocok-nyocokkan bahwa oh ini maksudnya Rasulullah berbicara tentang 7 imam besar dalam hal qiraah. Tapi ternyata bukan itu sebenarnya maksudnya. Jadi yang dimaksud 7 dalam hadis Rasulullah tadi itu bukan jumlahnya 7, ya apa? Jadi yang dimaksud 7 dalam hadis tadi itu bukan jumlahnya 7, tapi dalam membaca Al-Qur'an itu ada kelonggaran-kelonggaran. Yang mana kelonggaran itu pasti tidak melewati 7. Jadi kayak gitu ya. Jadi apa 7 tadi bukan cara membaca Al-Qur'an itu ada 7, tapi apa? Ada kelonggaran-kelonggaran dalam membaca Al-Qur'an dan kelonggaran itu pasti tidak melewati 7. Dan tidak di setiap lafaz di Al-Qur'an bisa dibaca 7 model. Dan apa? Berarti tidak semua lafaz atau teks Quran itu bisa dibaca dengan 7 model. Kayak misalkan yang masyhur ya lafaz Maliki Yaumiddin. Nah, itu dalam apa? Dalam surat Al-Fatihah bacaannya ya hanya ada 2 model. Yang kemudian apa? Ada 2 kelompok besar ya dari imam qiraat. Yang pertama modelnya kayak gini. Model membaca panjang mem. Seperti yang kita baca. Rata-rata kita bacanya pakai pakai imam ini. Maliki. Jadi ma-nya itu ada matnya. Sehingga ditekan gitu. Ada penekanan pada huruf mim. Gimana? Maliki yaumiddin. Fokus pada lafaz malikinya itu ma-nya ditekan. Maliki. Kayak gitu. Itu sanadnya adalah dari Imam Asim dan Imam Kisai. Nah, kemudian model yang kedua adalah meme-nya dibaca pendek, nggak ada matnya gitu. Jadi cepat. Maliki. Jadi kayak gitu, tidak ada penekanan pada meme. Jadi cepat aja. Maliki.
Jadi kayak gitu, tidak ada penekanan. Dan sanadnya adalah dari selain Imam Asim dan Imam Kisai, yaitu apa? Imam Nafi', Imam Hamzah, Imam Ibnu Amir, Ibnu Katsir, Abu Amr Ibnu Al-A'la. Jadi apa? Mereka menggunakan bacaan Maliki mimnya pendek kayak gitu. Jadi ketika Anda mendengar ada orang ngajinya kok beda, misalkan baca Al-Fatihah mimnya kok dibaca pendek, jangan-jangan iki imame nggak bisa ngaji, jangan-jangan iki imame nggak bisa tajwid, sampean jangan langsung menjudge seperti itu. Karena bisa jadi mereka itu guru-gurunya punya sanad kepada siapa? Imam Imam Nafi'. Bisa jadi gurunya punya sanad kepada Imam Hamzah. Bisa jadi gurunya punya sanad kepada Imam Ibnu Katsir. Nah, kita kenapa kok memnya ditekan? Maliki. Karena guru-guru kita itu sanadnya dari Imam Asim atau kalau nggak gitu ya Imam Kisai. Jadi ya kayak gitu. Jadi kiroat adalah suatu apa yang kita kenal selama ini adalah suatu madhab cara melafadzkan Al-Quran yang dianut oleh seorang imam berdasarkan sanad-sanad yang sambung sampai Rasul. Jadi ya sama seperti bidang fikih kita mengenal 4 madhab. Ada madhab Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali. Kalau sesuai periode urutannya ya tadi. Nah sama dalam membaca Al-Quran pun kita itu pakai madhab. Yang masyhur ya ada 7 apa? Ada 7 madhab. Ada apa? Imam Asim, Imam Kisai, Imam Nafi', Imam Hamzah, Imam Ibnu Amir ya kayak tadi. Jadi apa namanya? Yang terkenal ya ada 7, tapi ya tidak hanya 7 ya. Ya banyak sebenarnya. Cuma yang masyhur ya 7 tadi. Dan semua imam tadi itu mempunyai sanad-sanad yang sambung sampai Rasulullah. Walaupun pembacaan Al-Qur'annya beda tetapi hakikatnya itu juga Quran. Saya ganti dulu slide. Tapi tentu saja yang dimaksud Rasulullah dalam hadis itu bukan bacaan 7 imam qori ya. Jadi ya ketika ada pendapat hadis tadi menyebutkan, oh maksudnya Rasulullah menyebutkan 7 imam qori ya, tidak seperti itu. Karena 7 imam itu pada masa Rasulullah ya belum lahir, masih ada 6 generasi, kalau enggak 7 generasi baru mereka lahir. Dan konsekuensinya jika menganut pahamnya bahwa yang dimaksud Rasulullah dalam hadis tadi 7 imam tadi, maka nanti semua bacaan di luar 7 imam qori tadi dianggap salah, bahkan dianggap bukan Al-Quran. Padahal hakikatnya bisa saja itu Quran. Hanya saja gurunya mungkin orang desa, orang yang nggak terkenal, bukan kiai gede, mungkin hanya ustadz musola kecil. Tapi dia punya sanad kepada imam-imam yang tadi, maka ya dia hakikatnya ya benar. Makanya kita itu jangan merasa paling benar. Ketika ada orang lain punya cara beribadah, punya cara tertentu baca Quran, yang beda dengan kita, maka kita itu nggak usah menyalahkan. Kita menyalahkan bisa saja kita itu karena nggak tahu. Bisa saja yang kita salahkan itu hakikatnya ya benar. Allah saja tidak menyalahkan, tapi ngapain kita nyalah? Maka ya udah kita itu tidak usah sombong kayak gitu. Ada orang baca Qurannya beda, kemudian kita sok bisa terus membenarkan, menganggap dia salah. Padahal hakikatnya cara membacanya memang di gurunya ngajarin kayak gitu. Kayak tadi, Maliki, kita biasa meme-nya itu ditekan, Maliki. Lah kemudian sampean mendengar imam sholat gak ditekan, Maliki. Nah terus sampean menyalahkan imamnya, terus menyesal sholat di situ gara-gara imamnya sampean anggap gak paham tajwid. Padahal hakikatnya itu juga tajwid. Memang gurunya mengajarinya punya imam yang berbeda. Ya sama kayak fikih ya gitu. Zaman fikih terbiasa sholat pakai cara-cara Imam Syafi'i. Misalkan dalam membaca Al-Fatihah biasa bismillah, pakai bismillah kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sedangkan orang-orang di luar Imam Syafi'i, madhab Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Hanafi nggak pakai bismillah. Jadi ya alhamdulillahirabbil alamin. Langsung gitu. Nah, kemudian gara-gara sampean nggak tahu itu sampean menyalahkan, "Waduh, saya kenapa kok imamnya nggak pakai bismillah? Wah salah ini, wah sesat." Jadi apa, jangan seperti itu. Malah kita kalau menganggap seperti itu malah kelihatan bodohnya. Karena hakikatnya cara-cara ibadah atau cara-cara membaca Al-Quran atau apapun semuanya itu adalah istihad.
berusaha keras menemukan yang benar. Tapi semuanya lagi-lagi adalah usaha. Tidak ada yang tahu mana yang paling diridhoi Allah, mana yang salah, mana yang benar, manusia nggak ada yang tahu. Maka jika ingin tahu ya sok cocokkan di akhirat. Masalah di dunia ya semuanya berusaha. Nah kita karena keterbatasnya kemampuan kita, ya kita nggak paham, kita Al-Quran nggak hafal, hadis nggak hafal, fikih nggak hafal. Nah paling enak ya manut saja, manut guru-guru yang memang sudah jelas apa jelas ingatannya kuat, punya hafalan Quran, paham fikih, hafal hadis ribuan, ya sudah kita manut mereka saja. Mereka yang sudah berusaha, kita tinggal manut. Jadi kayak gitu sudah paling enak. Terus mana tadi? Iya. Jadi padahal penyebutan 7 imam itu hanya tokoh yang mewakili dari puluhan ribu rawi yang mendengarkan Rasulullah ketika membaca Quran. Jadi orang-orang yang fanatik kepada qiraah sab'ah menganggap bahwa yang benar ya cuma 7, itu jangan kayak gitu. Karena gimana-gimana Rasulullah itu menyampaikan Quran itu mutawatir, artinya disampaikan kepada ribuan orang, bahkan puluhan ribu, yang mendengarkan itu puluhan ribu. Nah kemudian Anda menyebut bahwa yang benar hanya 7, maka ya jangan seperti itu, karena Rasulullah itu yang mendengarkan ketika dibacakan Quran itu ribuan, hanya yang masyhur ya 7. Tapi jangan anggap di luar 7 itu salah. Jadi sama seperti kayak gini, misalkan kamu punya keluarga itu pahlawan, misalkan kamu masih punya keluarga sama pahlawan, atau punya keluarga sama Bung Tomo, Ibu Kartini, atau siapapun. Lah terus kamu bangga gitu, kakekku pahlawan. Lah terus emangnya kakek yang melawan penjajah itu cuma kakekmu sendirian? Karena enggak. Wong yang melawan penjajah itu se-Indonesia, hanya mungkin yang terkenal kakekmu kayak gitu. Tapi apakah selain kakekmu nggak pahlawan? Kan enggak, banyak tokoh-tokoh yang nggak terkenal mati di medan perang. Itu semuanya juga turut andil dalam memenangkan Indonesia. Jadi ya kayak tadi, Anda mempunyai salah satu madhab. Nah terus gara-gara kamu pakai satu madhab itu, kamu anggap yang lain salah. Padahal enggak kayak gitu. Karena orang-orang itu kebiasaannya menyebut tokoh yang terkenal tok, yang sukses tok. Tapi jangan katakan hanya tokoh itu yang benar. Di luar tokoh itu salah. Jadi jangan katakan kayak gitu. Karena lagi-lagi Al-Quran itu mutawatir. Mutawatir itu disampaikan di hadapan orang banyak. Jadi yang mensaksikan ketika Rasulullah ngaji itu orangnya ribuan. Tapi kok kemudian dianggap yang masyhur cuma 7. Lain-lainnya kemana? Jadi kayak gitu ya. Jadi cara membaca Al-Quran itu banyak sekali, modelnya, banyak ragamnya, dan itu semua adalah kelonggaran-kelonggaran dari Allah. Yang mana tentu perbedaan-perbedaan itu tidak merubah makna ya, hanya lafaznya saja, tapi tidak sampai merubah makna. Jadi itu materi tentang ilmu tata cara membaca Al-Quran atau ilmu qiraat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.